Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih terus melimpahkan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua pada kesempatan pagi hari ini kembali bisa menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dengan kajian rutin kita, pembahasan tentang kitab Kashfu Asy-Syubuhat karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, inayah, perlindungan, kesehatan, penjagaan, agar kita terus melakukan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan dalam kitab Kashfu Syubhat ini, masih melanjutkan bantahan-bantahan atau melanjutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan yang merupakan dosa yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada hamba-hambanya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas syubhat yang ke-9, perkataan Asy-Syaikh: walil musyrikina syubhatun ukhra yaquluna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala usamata qatla man qala la ilaha illallah kadzalika qauluhu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa ahaditsu ukhra fil kaffi amman qalaha wa muradu haula'il jahalati anna man qalaha la yakfur wa la yuqtal wa la fa'ala ma fa'al. Syubhat mereka pada sebelumnya, mereka mengatakan bahwasanya ada hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang melarang membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, meskipun mereka telah melakukan perbuatan syirik. Di antaranya adalah pengingkaran Nabi SAW terhadap Usamah bin Zaid tatkala Nabi SAW utus beliau ke daerah Al-Hirfah dari kota Juhainah atau dari daerah Juhainah. Di sana Usamah bin Zaid bersama dengan seorang Ansor itu melakukan jihad fisabilillah. Ada orang-orang kafir Quraisy. Lalu ketika salah seorang dari mereka sudah tersudut, terpojok, sudah akan ditikam oleh Usamah bin Zaid, tiba-tiba orang kafir Quraisy ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Namun demikian terjadi perbedaan. Sahabat Ansor ini mengatakan jangan dibunuh, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi Usamah bin Zaid tetap melancarkan niat beliau, lalu kemudian dibunuh. Sampailah pada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengingkari Usamah bin Zaid, sampai dalam riwayat disebutkan apabila
aqataltahu ba'da qala la ilaha illallah, ya Usama, apakah engkau telah membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dalam riwayat lain disebutkan hal syaqqaqta an qalbihi, apakah engkau itu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Nah, ini kan berarti Nabi SAW mengingkari Usama bin Zaid untuk membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, meskipun dia adalah orang, ya, sebelumnya orang kafir Quraisy yang membunuh kaum muslimin, yang berbuat syirik. Ya, ini syubhat mereka sebelumnya, ya. Dan kita sudah bantah bahwasannya mereka itu tidak paham, ya, mereka tidak memahami, ya, apa yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut, ya. Karena sesungguhnya Nabi SAW, ya, melarang Usama bin Zaid karena memang dia ini masuk ke dalam Islam, pertama. Kemudian yang kedua, ya, hanya dengan dua kalimat syahadatin ini tidak mutlak berarti dia tidak boleh dibunuh. Ya, tidak apa? Mutlak bahwasannya dia tidak boleh dibunuh. Atau seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mutlak kemudian keimanannya itu, ya, ketauhidannya itu terus menerus. Ya, kenapa? Idza wujida sabab ba'da tatsabbut, kalau ternyata ada sebab-sebab yang menyebabkan dia keluar dari Islam, yang menyebabkan dia keluar dari keimanan, ya, maka kita katakan dia bukan seorang muslim. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian menyembah kubur, melakukan perbuatan syirik, ya, maka kita katakan dia melakukan dosa besar. Rusak tidak akidahnya? Rusak tidak tauhidnya? Rusak. Ya, itu bantahan kepada mereka. Itu pada syubhat yang lalu. Nah, syubhat yang berikutnya yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah syubhat yang ke-10, ya. Beliau Asy-Syaikh berkata walahum syubhatun ukhra, ya. Mereka memiliki syubhat yang lainnya, wa huwa ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nasa yaumal qiyamati yastaghitsuna bi Adam, sesungguhnya manusia di hari kiamat nanti, ya, pada padang mahsyar, pada saat mereka menanti hisab, mereka beristighatsah kepada Nabi Adam. Mereka meminta pertolongan, meminta bantuan, beristighatsah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kepada siapa? Nabi Nuh, ya. Dalam riwayat yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara yang ada di akhirat nanti. Di antaranya adalah di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka dalam keadaan kesulitan, ya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Didekatkan kepada mereka matahari sejauh 1 jengkal, bercucuran keringat mereka, dan mereka menanti, ya, ditegakkan hisab, ditegakkan pengadilan atau perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha meminta kepada, ya, pertama Nabi Adam alaihissalam untuk agar Allah segerakan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala segerakan, dia ditegakkan hisab, ditegakkan keadilan Allah taala. Apa jawaban Adam alaihissalam? Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya aku sama seperti kalian telah melakukan perbuatan dosa, yaitu apa? Tatkala Allah larang beliau untuk memakan, ya, buah, ya, dari sebuah pohon, maka kemudian beliau melanggarnya, tergoda oleh syaitan. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan, kata Nabi Adam alaihissalam, aku telah membuat murka Allah Ta'ala, di mana pada hari tersebut tidak ada kemurkaan seperti itu lagi, ya, dengan melakukan pelanggaran tadi. Maka Nabi Adam memerintahkan datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Maka kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya.
Apakah Nabi Nuh memenuhi permintaan mereka? Tidak. Ya, Nabi Nuh memberikan, ya, menolak, ya, kemudian mengarahkan kepada Nabi siapa? Ibrahim, ya, kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Namun demikian Nabi Ibrahim juga sama, ya, ma sya'ni, ya, bikum, tidak ada, ya, kemampuan terhadap urusanku terhadap kalian. Maka kemudian, ya, Nabi Ibrahim, ya, memerintahkan mereka untuk beristighatsah atau meminta kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolak. Kemudian Nabi Isa pun menolak, sampai akhirnya kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Ta'ala bersama dengan Jibril. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjud atau sajidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta agar disegerakan, ya, perhitungan hisab, ya, pada hari tersebut. Lalu kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis ini, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, ya, wa qul yusma', berbicaralah maka engkau akan didengar. Dalam riwayat yang lain disebutkan is'al tu'ta, ya, mintalah maka engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa', ya, berikan atau mintalah syafaat maka engkau akan aku berikan syafaat. Ya. Nah, ini merupakan hadis yang sahih, ya. Maka kemudian mereka mengatakan, ya, fakulluhum ya'tadir hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, mereka berkata, syubhat mereka ini yang ke-10, Pak, ya. Fahadha yadullu ala anna al-istighatsata bi ghairillahi laysat syirkan. Ini menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah bukanlah perbuatan syirik. Bisa difahami? Ya, hadis yang sahih, ya, menunjukkan bahwasanya pada saat itu manusia beristighatsah kepada, ya, para nabi. Para nabi manusia atau malaikat? Manusia. Ya. Lalu kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi SAW, ya, diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk meminta syafaat. Ya. Mereka berhujjah bahwasanya ini merupakan dalil bolehnya beristighatsah kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Kira-kira hujjah ini betul atau tidak? Hujjah ini diterima atau ditolak? Alhamdulillah. Tentu, ya, tertolak, ya, dengan beberapa jawaban. Nah, kita jawab dulu, ya, dari perkataan Syekh. Wal jawabu, dan jawabannya, an-naqul, kita berkata, kita katakan, subhana man taba'a ala qulubi a'da'ih, ya, maha suci Allah Ta'ala yang telah menutup hati musuh-musuh Allah Ta'ala. Lihat, Pak, sampai mereka itu mencari-cari apa? Hujjah. Dicari semua hujjah yang bikin atau yang membuat orang yang tidak paham dengan agama bisa terkena syubhat. Kalau sekarang kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, ada orang yang berkata demikian, dia mau ke kubur, ya, dia mau minta kepada seseorang, ya, lalu berhujjah, boleh kita istighatsah kepada selain Allah. Ini dalilnya. Ya, orang-orang di hari kiamat nanti beristighatsah kepada para nabi, manusia juga. Ya, gimana, Pak, kalau kita nggak belajar? Gimana kalau nggak menuntut ilmu? Kita bisa terjerumus, ikut. Oh iya, betul juga, ya. Ya udah, ayo. Subhanallah. Maka dari sini yang pertama jawabannya adalah, kata beliau, maha suci Allah yang telah menutup hati para musuh-musuh Allah Ta'ala. Fa innal istighatsata bil makhluqi fima yaqdiru alaihi la nunkiruha. Ya, pertama, bahwa istighatsah kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala, ya, di perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh manusia, la nunkiruha, kita tidak ingkari. Meminta, ya, kepada atau pertolongan, meminta pertolongan kepada manusia, kepada makhluk selain Allah Ta'ala yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut tidak diingkari.
Ya. Kama qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kisah Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas ayat 15. Ya, disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi. Ya, fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwihi faqaza Musa faqadha 'alaihi. Nabi Musa itu dia masuk ke kota Mesir secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pasukan Fir'aun. Sesampainya di kota tersebut, ya, dikatakan Memphis ya daerahnya. Intinya adalah Mesir kuno. Lalu kemudian ada dua orang yang sedang berselisih. Satunya dari golongan Bani Israel, satunya lagi dari pengikut Fir'aun, ya, suku Kibti. Mereka berselisih, lalu yang berasal dari Bani Israel, satu suku dengan Nabi Musa, meminta pertolongan. Fastaghathahu, Allah berfirman menggunakan kalimat istighatsah. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Yang dari Bani Israel tadi meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk ya melawan musuhnya tadi. Ya. Nabi Musa itu kan kuat Pak ya. Sekali pukul enggak sengaja tiba-tiba langsung mati, meninggal. Ya. Faqadha alaihi. Ya. Kemudian meninggal. Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan ini adalah ya termasuk daripada tipu daya syaitan. Ya. Intinya dalam ayat ini Allah tegaskan bahwasanya seorang dari Bani Israel tadi meminta ya bantuan kepada Nabi Musa. Sesuatu yang dia mampu, yaitu apa? Membela. Ya, membela dia atau membela laki-laki Bani Israel ini dari ya pengikut Fir'aun. Baik. Wa kama yastaghithul insanu bi ashabihi fil harbi aw ghairihi fi asya'a yaqdiru 'alaiha al makhluqu. Ya. Dan kemudian juga pada istighatsah seorang yang sedang dalam perang lalu meminta bantuan kepada temannya untuk membantu ya melawan musuh. Seperti tadi kisah Usamah bin Zaid bersama dengan seorang Ansor berdua ya melakukan jihad fisabilillah ke kota Juhainah. Ya. Dan ini dibolehkan. Wa nahnu ankarna istighatsatal ibadati allati yaf'alunaha 'inda kuburil awliya. Yang kami ingkari ya jawaban beliau adalah istighatsah yang bentuknya adalah ibadah yang mereka lakukan ketika di kubur-kubur para wali. Ya. Mereka ketika datang kepada kubur-kubur wali, apakah yang mereka minta perkara-perkara yang mampu dilakukan manusia atau hanya Allah yang bisa melakukannya? Mereka datang ke kubur-kubur wali tadi bukan meminta apa? Minta tolong ya dibantu misalnya untuk memperbaiki rumahnya, bukan. Yang mereka minta adalah apa? Kesembuhan. Gitu? Apa lagi? Kelancaran usaha. Apa lagi? Jodoh. Apa lagi? Keselamatan. Ya, dan seterusnya yang merupakan perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Au fi ghaibatihim fil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Ya. Atau meminta kepada orang ya yang ghaib. Ya, orang yang ghaib, orang yang tidak diketahui atau tidak ada di hadapannya pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya, meminta kepada ya Syekh Fulan, meminta kepada Wali Fulan yang nggak ada di situ. Ada misalkan di Banten, ada mungkin di daerah ujung Jawa, ya, ada di ujung Sumatera, ya, nggak ada di sini, tapi masih hidup, ya. Dan perkara yang diminta adalah perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan nggak masuk akal. Kalau sekarang misalkan kita minta kepada anak kita atau tetangga kita, tolong bantu saya memperbaiki atau naik ke atas. Ya.
Lalu kemudian kita minta misalnya, ayo tolong bantu saya naik ke atas, tapi orangnya nggak ada di depan kita. Masuk akal tidak? Nggak mungkin. Ya. Jadi yang pertama adalah bahwasannya ya dibolehkan untuk meminta bantuan kepada makhluk pada perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Ya. Dan yang diingkari adalah ketika mereka melakukan istighatsah kepada kubur-kubur para wali atau kepada orang-orang yang dianggap suci atau orang-orang yang dianggap soleh tapi tidak ada orangnya atau sosok yang tidak diketahui. Ya. Tapi ikhwan fillah nazanallahu wa iyyakum, idza thabata dzalika fastighatsatuhum bil anbiya'i yaumal qiyamati yuriduna minhum an yad'ullaha an yuhasiban nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Ya. Nah, jawaban kedua, ya, kalau jawab pertama tadi bahwasanya dibolehkan meminta kepada makhluk pada perkara yang dimampui, disanggupi oleh makhluk. Jawaban kedua adalah, ya, kalau seandainya perkara ini sudah jelas yang tadi jawaban pertama, ya, fastighatsatuhum bil anbiya'i yaumal qiyamati yuriduna minhum an yad'ullaha an yuhasiban nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Ya, jenis permintaan istighatsah manusia tadi kepada para nabi di hari kiamat adalah permintaan agar mereka para nabi tadi yang diminta istighatsah tadi berdoa meminta kepada siapa? Allah Ta'ala. Ya, agar apa? Agar manusia segera dihisab, segera ditegakkan pengadilan Allah Ta'ala sehingga mereka semua dapat istirahat, ya, dapat selesai dari, ya, beratnya mauqif, ya, daripada, ya, dahsyatnya, ya, beratnya, ya, ketika seseorang dikumpulkan di mahsyar. Itu kan semua manusia, Pak, dari awal sampai akhir di padang yang luas, ya, semuanya, ya, menghadap kepada Allah Ta'ala, semuanya dalam keadaan menanti perhitungannya. Dan mereka pun sudah tenggelam dengan apa? Cucuran keringatnya sesuai dengan kadar dosa. Ada yang sampai seberapa? Selutut, sebetis. Ada yang sampai sepinggang. Ada yang sampai sedada. Ada yang sampai seleher. Ya, ini tidak bisa kita bayangkan, Pak. Karena kalau banjir kan biasanya rata, ya, gitu ya. Kalau di sini banjirnya sepinggang sama semua. Ini enggak. Ini perkara gaib. Ya, masing-masing tenggelam dengan, ya, keringatnya, ya, sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Nah, jadi bantahan kedua adalah bahwasanya mereka meminta kepada para nabi tadi agar mereka berdoa. Jadi bukan mereka berdoa kepada para nabi. Ya. Jelas, hadirin? Jadi mereka meminta, ya, kepada mereka para nabi agar mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan mereka berdoa kepada para nabi. Ya, karena orang-orang yang saat ini datang ke kubur-kubur wali, ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, mereka berdoa kepada mereka, berdoa meminta kepada mereka, ya, apalagi dengan lafaz-lafaz yang tegas, ya, wahai, ya, Syekh fulan, wahai wali fulan, tolong berikan keselamatan kepada kami sekeluarga. Berarti itu mereka berdoa kepada siapa? Kubur kan? Pada mereka, bukan, ya, mereka nggak berdoa wahai, ya, Syekh wali fulan, tolong doakan, mintakan kepada Allah. Karena mereka tahu, Pak, ya, sudah apa? Meninggal. Mereka lafadznya adalah tolong berikan, lancarkan usaha kami. Ya, jadi, ya, mereka meminta kepada kubur itu secara langsung. Ya, adapun apa yang dilakukan oleh manusia pada mahsyar,
kepada para nabi itu mereka meminta agar para nabi tadi, ya, para nabi tersebut berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, jelas hadirin? Ini bantahan yang kedua. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, ya, lanjutan penjelasan dari syubhat kedua ini. Perkara ini dibolehkan di dunia atau di akhirat. Jadi maksudnya bagaimana kalau seandainya kita sekarang di dunia melihat ada orang, ya, yang merupakan ahli ibadah, ahli ilmu, lalu kita datang kepada beliau, lalu kita berkata, ya Ustaz, ya Syekh, ya tolong, ya antum doa atau tolong doa kepada Allah Ta'ala, ya agar anak-anak jadi anak soleh. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ya, di dunia dan di akhirat. Akhirat itu maksudnya kapan? Ketika di mahsyar tadi. Jelas hadirin? Ya. Jadi ketika kita, ya, di dunia kepada orang yang kita anggap soleh, ya, atau kepada orang-orang yang memang kita ketahui kealimannya, maka kemudian kita meminta kepada mereka agar mereka berdoa kepada Allah, bukan kita minta kepada mereka, tapi agar mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dalam permasalahan ini, ya, banyak dalil-dalil, ya, yang menjelaskan terkait permasalahan ini. Ya, wa dzalika an ta'tiya 'inda rajulin shalihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka fataqulu lahu ud'ullaha li. Ya. Jadi gambarannya sebagaimana kata Syekh, yaitu dengan kita datang kepada seorang yang soleh yang masih hidup. Jadi kalau di dunia itu masih hidup, ya, kalau di dunia datang kepada orang soleh yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, yujalisuka wa yasma'u kalamaka, ya, duduk bersamamu atau kita mengenalnya, mendengar perkataannya. Maka kemudian kita berkata kepadanya, ud'ullaha li, tolong doakan, ya, doalah kepada Allah untukku. Ya. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayatihi, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi banyak, Pak, hadis yang menjelaskan, yang meriwayatkan, mengabarkan kepada kita bagaimana para sahabat minta kepada Nabi SAW ketika masa hidup. Minta agar apa? Agar Nabi SAW mendoakannya. Ya, banyak. Contoh misalnya riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah." Ya, berdoalah engkau kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan kepadaku syahid di medan perang. Ternyata Abu Umamah satu kali ikut perang nggak meninggal, tetap masih hidup. Yang kedua, minta lagi pada Nabi agar menjadi syahid. Sampai yang ketiga, lalu kemudian Nabi SAW, ya, berikan satu amalan-amalan kepada Abu Umamah, di antaranya adalah, ya, untuk perbanyak sujud kepada Allah Ta'ala, perbanyak sholat. Ya, fa innaka la tasjuda sajdatan illa rafa'akallahu biha. Tidaklah engkau dengan bersujud satu kali kepada Allah kecuali Allah angkat derajatmu di sisi Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Ya. Jadi Abu Umamah minta kepada Allah, kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah agar beliau menjadi seorang yang syahid. Kemudian siapa lagi? Seorang sahabiah Rabi'ah binti Ka'ab, ya, yang membantu, ya, melayani Nabi SAW, menjadi khadimah Nabi SAW di keluarga Nabi SAW. Kemudian meminta kepada Nabi SAW, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu ya Rasulullah agar mendoakanku masuk surga bersama denganmu. Ya, masih hidup nggak Nabi? Masih. Ya. Apakah Nabi mengingkari mereka yang berdoa, yang meminta? Ya, bukan berdoa pada Nabi, tapi meminta kepada Nabi agar mendoakan mereka? Tidak. Ya. Contoh lain adalah seorang imro'ah sauda,
wanita yang berkulit hitam, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, ketika mengatakan bahwasanya maukah aku kabarkan tentang seorang wanita yang merupakan penduduk surga, ya, wanita berkulit gelap punya penyakit ayan, punya penyakit apa? Epilepsi. Ya, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha an yashfiyani, mintakan doa kepada Allah Ta'ala agar Allah menyembuhkan penyakitku. Apa jawaban Nabi SAW? Ya, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti an yu'afiyaqallah, ya, an adullaha wa yu'afiyaki. Kalau engkau mau, aku akan doakan kepadamu, ya, in syi'ti an adullaha an yu'afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau berkehendak, maka akan sekarang minta kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan, atau engkau bersabar bagimu surga. Apa pilihan dari wanita ini? Bersabar. Tapi wanita ini meminta, ya, fad'ullaha alla takashaf, ya, doakan, minta kepada Allah Ta'ala, mintakan kepada Allah Ta'ala agar ketika aku dalam keadaan penyakit ini kambuh, tidak tersingkap auratku. Karena kan penyakit itu ini, ya, bergoncang tubuhnya. Baik. Apalagi banyak, ya. Contohnya misalkan, ya, dalam riwayat lain ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, kemudian berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'ullaha yughithuna. Wahai Rasulullah, ya, harta benda sudah musnah, ya, tanaman-tanaman mati, hewan-hewan ternak mati, ya, jalan-jalan terputus, ya, maksudnya apa? Jalan-jalan air, ya, fad'ullaha yughithuna. Jadi musim kering, ya, masa pacaklik, masa kekeringan. Maka laki-laki ini meminta kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Karena menurunkan hujan itu siapa? Allah Ta'ala, bukan perkara manusia. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan kami hujan, turunkan hujan. Akhirnya hujan deras. Sampai berapa lama? Seminggu. 1 minggu full. Ya, kita rasain Pak, ya, kemarin, ya, gimana hujan seminggu lebih sekarang, ya. 1 minggu full hujan deras. Lalu kemudian di khutbah Jumat berikutnya, laki-laki tadi datang kembali, ya Rasulullah, gharaqal mal wa tahaddamal bina fad'ullaha anna. Ya Rasulullah, ya, harta benda semua tenggelam, ya, banjir, ya, wa tahaddamal bina, rumah-rumah semuanya tenggelam, ya, fad'ullaha ta'ala, ya, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah tahan hujan tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini sebab wurud hadis Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya, jadikan hujan ini manfaat bagi kami dan palingkanlah keburukannya. Kemudian, ya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, ma'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, ya, palingkan hujan ini, ya, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ya, ke dalam tebing-tebing, ya, jangan ke penduduk, ya, kota apa, rumah-rumah penduduk, sehingga kemudian berhentilah hujan tersebut. Nah, pertanyaannya, mereka meminta doa, ya, kepada Nabi SAW itu saat hidup atau sudah meninggal? Saat hidup. Dan ini tidak diingkari. Banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Nah, kata beliau, wa amma ba'da mautihi fahasya, ya, wa kalla. Adapun setelah Nabi SAW wafat, maka tidak ada satupun, tidak sekalipun, ya, annahum sa'aluhu dzalika 'inda qabrihi. Para sahabat itu datang ke kubur Nabi SAW lalu meminta, ya Rasulullah, sebagaimana engkau dulu hidup bisa, ya, membantu kami, berdoa, sekarang doakanlah kepada Allah agar kami mendapatkan bantuan. Bahkan terjadi kembali di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apa? Masa pacaklik tadi, ya, kekeringan. Apakah mereka datang ke wakaf Nabi SAW? Enggak. Kemana mereka datang? Ke masjid. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Abu Bakar datang kepada paman Nabi SAW, Al-Abbas ibn Abdul
Muttalib. Ya, wahai Abbas, engkau adalah paman Nabi, engkau adalah orang yang soleh, maka kemudian doakan kepada kami, mintalah pada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka kemudian Abbas mengangkat tangannya meminta doa agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat tahu tidak perbandingan antara Abbas Abdul Muttalib dengan Nabi SAW? Mereka tahu atau tidak? Tahu. Tapi mereka tahu bahwasannya meminta ya di dunia ini hanya kepada orang yang masih hidup, atau minta didoakan hanya bagi yang hidup. Yang sudah meninggal nggak bisa. Bahkan datang dari sebagian riwayat dari Abu Hurairah, bahkan juga dari cucu Nabi SAW, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, ya, bahwasannya ada sebagian atau banyak sahabat itu yang suka datang ke kubur Nabi SAW, ya, datang kemana? Kubur Nabi SAW. Untuk apa? Ya ziarah, ya, karena dibolehkan. Ya, tetapi kemudian dalam riwayat tersebut, ya, mereka para cucu Nabi SAW itu membawakan hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan atau seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Sepi. Apa yang dilakukan mayit di kubur? Apa yang dilakukan mayit di kubur? Baca Quran, salat, zikir? Enggak. Apa yang dilakukan mayit di kubur? Tidur, istirahat. Maka kalau rumah hanya dijadikan tempat tidur, istirahat, maka seperti kuburan. Ya. Jadi maksudnya bagaimana kata Nabi SAW? Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Ya, artinya dirikan sholat di dalamnya, sholat sunnah, baca Quran di dalamnya, zikir, ya, melakukan nasihat kepada keluarga, ya, banyak beribadah kepada keluarga di dalamnya. Jangan cuma buat tempat istirahat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian jadikan kuburku, makamku seperti 'id. Apa arti 'id, Pak? Idul Adha, Idul Fitri yang kita kenal, ya. Apa maksud dari Idul Adha, Idul Fitri? Dia berulang setiap tahun. Ya, 1 Syawal Idul Fitri. Ya, 10 Dzulhijjah Idul Adha. Maka Nabi SAW melarang untuk menjadikan kubur beliau itu seperti Id, tempat yang didatangi berulang-ulang. Karena sahabat tadi banyak yang sering datang. Ya, wa sallu alayya fa inna salatakum, ya, tablughuni haitsu ma kuntum, dan bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, maka sesungguhnya salawat kalian akan sampai padaku. Kita sekarang di Indonesia bersalawat sampai tidak, Pak, kepada Nabi SAW? Sampai. Mau dimanapun, di belahan dunia manapun sampai. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, sebagian mereka meyakini hadis, siapa yang melakukan haji, seorang hamba yang melakukan haji atau umroh kemudian tidak berziarah ke makamku, faqad jafani. Pernah dengar hadis itu? Maka sungguh dia telah berbuat acuh kepadaku, kata Nabi SAW. Dan hadis tersebut, padahal hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, lemah. Ya, hadis yang lemah yang tidak bisa diamalkan. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, di mana tempatnya? Di Mekah. Namun apabila dia sudah sampai Mekah dan memiliki kesempatan untuk ke Madinah, maka dia bisa mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan di kota Mekah dan di kota Madinah. Apa yang ada di Madinah? Apakah kubur Nabi SAW? Bukan. Tapi apa? Masjid Nabawi. Masjidil Haram, ya, ini paling besar pahalanya, ya, sampai 100.000 kali lipat. Ya, di Masjid Nabawi berapa? Setengahnya. Di Masjid Aqsa setengahnya lagi. Tapi di Nabawi, di Madinah ada juga Masjid Quba. Kata Nabi SAW, siapa yang wudhu dari rumahnya bersuci lalu sholat 2 rakaat, maka dia seperti pahala umroh. Nah, ketika masuk ke Masjid Nabawi, ya, kita sholat di sana, lalu kemudian apa adabnya? Berziarah kepada makam Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Dan ketika di makam Nabi SAW, boleh nggak kita meminta? Nggak boleh. Kan sering sekarang, Pak, ada jamaah haji umroh, ya, khususnya yang dari mana coba? Ya, ya,
adabnya ketika kita di makam Nabi SAW adalah mengucapkan salam, ya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar ya Umar, ya, itu apa namanya adabnya. Kemudian dengan doa yang lainnya boleh, innaka addal amanah wa ballaghtar risalah, itu boleh, ada tuntunan-tuntunannya. Nah intinya bukan meminta tapi mengucapkan salam. Makanya banyak kalau yang pada mengangkat gini, ya, para askari itu kan, ya haj, ilallah, ke kiblat, jangan kemana? Ke makam. Ya, nah itu ternyata di zaman para salaf terdahulu sudah ditegaskan dan diingatkan jangan datang ke kubur Nabi SAW berulang-ulang demi mendapatkan keberkahan dan sebagainya. Baik, ikhwan fillah azanallahu yakum, ya. Bal ankara salafus salihu ala man qasada du'a Allah 'inda qabri fa kaifa bi du'aihi nafsihi, ya. Maka para salaf terdahulu telah mengingkari siapa yang berdoa, ya, di kubur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa kaifa bi du'aihi nafsihi, ya, bagaimana mungkin dia juga meminta langsung kepada Nabi SAW yang sudah wafat. Di kuburnya saja, ya, tempat kuburnya aja nggak boleh, apalagi sampai meminta kepada Nabi SAW yang sudah wafat. Ya, karena para sahabat tidak melakukan demikian. Tapi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ada satu hal lagi yang perlu kita sampaikan, bahwa apa yang terjadi, ya, tadi kan sudah disampaikan dua bantahannya, Pak, ya. Subhat mereka mengatakan bahwa manusia di hari kiamat beristighotsah kepada siapa? Manusia, kepada Nabi Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah bantah bahwasannya, ya, dibolehkan untuk beristighotsah atau meminta kepada manusia pada perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Dan pada permasalahan di mahsyar tersebut, ya, memang para nabi nabi tersebut, ya, adalah manusia pilihan. Bukan kepada sembarang orang, kepada para nabi dan rasul, dan terakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ini enggak sembarangan. Dan mereka pun ketika meminta istighatsah kepada para nabi, itu bukan meminta doa kepada mereka, maksudnya berdoa kepada mereka, tapi mereka minta agar mereka mendoakan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas hadirin. Kemudian, ya, perkara berikutnya, ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya manusia yang di mahsyar tadi, ketika mereka beristighotsah kepada para nabi, kedudukannya apakah mereka meminta kepada yang sudah meninggal atau yang sama-sama hidup? Di akhirat nanti, ketika di mahsyar itu dihidupkan lagi atau dalam keadaan yang ada yang hidup, ada yang mati? Hah? Keadaannya apa? Hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian, ya, dahulunya adalah mati, mayit, yaitu apa? Ya, belum dilahirkan. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan, lahirkan. Tsumma yumitukum, kemudian di dunia diapakan? Dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, kalau mereka berhujah bahwasannya manusia di padang mahsyar itu meminta kepada para nabi, ya, kita katakan bahwasannya mereka itu sama-sama hidup. Tadi kita katakan di dunia itu hanya boleh minta kepada yang hidup. Ya, sedangkan di mahsyar tadi kalau mereka menyangka bahwasannya mereka meminta kepada yang sudah meninggal, itu keliru. Ya, sama-sama hidup. Ya, di dunia ini juga begitu. Kalau saat ini kita meminta kepada seorang yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, ini termasuk daripada, ya, perkara yang hidup minta kepada mayit, dan ini merupakan syirik besar. Apalagi mintanya bukan pada manusia yang sudah meninggal, mintanya kepada apa? Pohon. Apalagi batu. Apalagi, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini merupakan syirik besar. Ya.
Jadi artinya mereka di mahsyar itu sama-sama hidup, ya. Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka. Termasuk juga terkait dengan perkara dalam Isra dan Mi'raj. Ya. Dalam Isra dan Mi'raj, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit keberapa itu bertemu dengan Nabi Musa? Hah? Lupa lagi, Pak. Jangan terbalik dengan hadis syafaat ini, ya. Pada Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa pada langit ke-6. Kalau langit ke-7 kan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dari langit ke-6 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian diapakan? Diberikan nasihat. Oleh siapa? Nabi Musa. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepadamu? 50 waktu sholat sehari semalam. Ya, Nabi Musa kemudian memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Nah, di sini berarti kan Nabi SAW mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan dari siapa? Nabi Musa. Dia mendapatkan pertolongan dari Nabi Musa. Nah, sebagian orang mengatakan, oh, Nabi itu kan masih hidup, Nabi Musa sudah meninggal. Oh, berarti boleh dong dapat pertolongan dari yang sudah meninggal. Ini subhat mereka lagi nih, Pak. Nah, kita katakan bahwasannya ini adalah perkara mukjizat. Ada tidak Nabi yang mendapatkan Isra Mi'raj selain Nabi SAW? Nggak ada. Ini kekhususan Nabi. Maka sesuatu mukjizat itu nggak bisa dikiaskan. Ya. Dan sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan bahwasannya, ya, para nabi yang ditemui oleh Nabi SAW dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7, ya, itu semuanya dalam sosok ruh ketemu dengan ruh. Nabi SAW ruh, ada jasad, ada ruh, dan mereka pun dalam keadaan ruh yang sudah diserupakan dengan jasad. Jadi Nabi SAW berbicara dengan mereka. Ya, nah pertanyaannya, orang-orang yang sekarang datang ke kubur-kubur wali, mereka melihat atau tidak? Melihat wali tersebut atau tidak? Enggak. Mereka mendengar atau tidak? Enggak. Kalaupun mendengar, jangan-jangan ada orang itu di belakangnya. Ya, Mbah ini tolong, dari belakang ada, monggo silahkan, ya, padahal ada orang di belakangnya, ya. Atau ada alat komunikasi di situ, Pak. Ya, bisa jadi. Karena sekarang permasalahan seperti ini bukan lagi hanya menyangkut terkait dengan masalah-masalah akidah, Pak. Kadang hal seperti ini ditujukan, maksudnya tempat-tempat yang dikeramatkan, tujuan lainnya adalah masalah apa? Finansial. Tempat dikeramatkan, tempel aja, Pak, makam keramat sekian-sekian, taruh kotak apa? Kotak, ya, infak gitu, ya. Kira-kira penuh nggak itu kotaknya, Pak? Penuh. Ya, bahkan kita sering tahu, mohon maaf, ya, kalau ke tempat-tempat yang sudah sering didatangi, ada biayanya atau gratis? Biayanya itu berpos-pos, Pak. Pos ini sekian, yang di atas sekian, betul? Kalau ada yang pernah, ya. Tapi jangan coba-coba sekarang. Itu pos-posnya beda, yang di bawah sama yang di atas beda, lebih mahal yang di atas. Nggak murah, ratusan ribu. Kalau dikali ribuan jamaah, dikali ribuan orang, berapa banyak? Subhanallah. Ya, maka banyak para ulama mengatakan bahwasanya perbuat tempat-tempat yang dikeramatkan ini adalah untuk tarwij, untuk melariskan dagangan mereka, melariskan, ya, apa yang menjadi, ya, sumber pendapatan mereka. Ya, jadi, ya, kita tambahkan bahwasanya para manusia yang mendatangi para nabi di mahsyar tadi, ya, tersebut dalam keadaan hidup, ya, dan mereka meminta kepada nabi yang juga hidup. Sedangkan di dunia ini nggak boleh kita meminta kepada yang sudah meninggal. Kalau kepada yang hidup boleh. Tapi meminta kepada yang hidup pun, ya, ada dua tadi sudah jelaskan. Pada perkara yang mampu dilakukan manusia itu boleh. Kalau pada perkara yang tidak mampu dilakukan manusia dan hanya mampu dilakukan Allah Ta'ala, boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, minta kepada orang soleh tadi, tolong usap, ya, biar sembuh, nggak boleh. Tapi kalau tolong doa kepada Allah Ta'ala, ya, ana sudah lama sakit, ya, ana sudah lama sakit, sudah kesana kesini berobat belum kunjung sembuh, ya, antum coba berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, tolong sembuhkan ana.
Nah, dalam masalah ini boleh atau tidak? Boleh. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya apabila kita melakukan hal tersebut, ini masuk kategori dalam mendoakan saudaranya dalam keadaan ghaib. Ada hadis Nabi SAW bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi", siapa yang mendoakan saudaranya seagama, seiman, ya, dalam keadaan dhahril ghaib, tidak diketahui. Ya, kita doain di sini kepada yang di Aceh misalnya, yang di Sumatera, ya, yang di daerah-daerah yang terkena musibah misalnya. Maka qala al-malakul muwakkalu bihi, akan berkata malaikat yang ditugaskan, ya, untuk, ya, untuk berada di sisi manusia, ya. Ada nggak malaikat yang selalu di sisi manusia, Pak? Ada. Siapa? Raqib dan Atid, ya, selalu mengawasi, ya. Amin walaka bimithliha, maka malaikat tersebut akan menjawab doa orang tersebut, amin, ya, dan semoga bagimu doa yang sama. Kita doakan saudara kita, semoga saudara kita diberikan kesehatan, maka malaikat mengatakan amin, bagimu juga kesehatan, ya. Sehingga kalau seandainya kita, ya, meminta kepada orang yang dianggap soleh, yang baik ilmu agamanya, ini adalah termasuk bagian daripada apa? Agar orang soleh tersebut, ya, bisa berdoa dalam keadaan dhahril ghaib, ya, kepada saudaranya. Tapi namun demikian, ya, ada sedikit, ya, tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala terkait penjelasan ini, bahwasanya ila annahu la yanbaghi lil insani an yattakhidha dzalika daydanan lahu, ya, hendaknya yang seperti ini jangan dijadikan kebiasaan, ya. Daydanan itu artinya adah, kebiasaan, ya. Kullama ra'a rajulan sholihan qala ud'ullaha li, setiap dia ketemu orang soleh, doain buat ana. Ketemu lagi di sana, doain ana. Ketemu di sana, doain ana, ya. Fa inna hadza laisa min 'adati salaf radhiyallahu anhum, maka ini adalah bukan termasuk kebiasaan orang-orang salaf, para salaf terdahulu, semoga Allah meridai mereka, ya. Wa fihi ittikalun 'ala du'ail ghairi, dan ini bisa masuk terjerumus kepada bersandar kepada doa orang lain. Padahal Allah telah bertegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, maka aku akan memberikan ijabah kepada kalian. Ya hadirin, meskipun ini dibolehkan, tapi jangan jadikan daidan, adah, kebiasaan. Dikit-dikit ada orang soleh minta, orang soleh dekat minta, dan seterusnya. Ya, nggak boleh. Ini bisa jatuh dalam bersandar kepada doa orang lain, ya. Ta'ifan fidanallah yakum, ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, syubhat yang ke-11. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, mungkin kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Nah, tadi dijelaskan bahwa di Yaumul Hisab Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Kriteria apa yang syafaat itu diberikan kepada umat? Baik, terkait dengan masalah siapa yang menerima syafaat, ya, tentu mereka, ya, adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, tidak ada yang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah taala kepada siapa yang Allah izinkan. Siapa mereka? Orang yang diridhai, orang-orang yang beriman kepada Allah taala, ya, orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi SAW masih hidup, ya, Nabi SAW meminta izin kepada Allah taala untuk mendoakan siapa? Ibunda beliau. Ya, ista'dzantu li rabbi an yastaghfira li ummi. Aku meminta izin kepada Allah taala agar aku memintakan ampunan kepada ibuku. Falam ya'dzan li, namun Allah tidak mengizinkan. Fasadzantu rabbi, ya, an azura qabraha.
Aku minta izin kepada Allah Ta'ala agar ziarah ke kubur beliau. Maka Allah izinkan. Jadi kemudian Nabi SAW datang ke kubur ya, ibunda beliau siapa? Aminah ya, lalu kemudian ziarah kubur selesai. Tapi Allah tidak izinkan kepada Nabi SAW untuk memintakan ampunan. Taib. Kemudian ya, syafaat ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika Nabi SAW diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat lalu Nabi sesuka-sukanya. Kita sudah pernah jelaskan ya, ada beberapa syafaat yang Allah berikan kepada ya makhluk, diantaranya Nabi SAW memberikan syafaat. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Anak kecil yang meninggal ya semasa kecil, anak yang meninggal masa kecil ya sebelum baligh, maka Allah berikan padanya kesempatan untuk berikan syafaat kepada siapa? Orang tuanya, ibunya. Ya, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Orang-orang yang beriman, yang bersaudara. Ya, orang-orang yang beriman dia bisa memberikan syafaat kepada kawan-kawan dekatnya di dunia dahulu. Ya, yang bersama-sama melakukan ibadah. Namun kesemuanya itu atas izin Allah Ta'ala. Anak kecil tadi kalau ternyata orang tuanya non muslim, bisa tidak? Nggak bisa. Ya, contoh lain Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Siapa? Azar. Ya, yang merupakan apa? Pengrajin ini ya, berhala. Maka Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya jangan kau hinakan aku dengan ya ayahku yang merupakan apa namanya pemahat patung. Ya, namun kemudian Allah SWT ya tidak memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan syafaat kepada ayahnya. Ini selevel Nabi. Ya, apalagi ya kita semua. Ya, yang kita beriman kepada Allah Ta'ala, yang kita bersama-sama beribadah saat ini dengan kawan-kawan kita, maka ya terkait dengan masalah syafaat ini kita kembalikan kepada Allah SWT, dan jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang diridhai Allah Ta'ala agar ya diberikan izin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amin. Baik. Naam, tafadhol. Pada saat sholat Mi'raj kan Nabi Muhammad diberitakan sholat di bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Karena di dalil yang lain bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Sebenarnya Sidratul Muntaha sama ars itu sama nggak sih? Nah, baik. Nah, ya. Sidratul Muntaha itu adalah tempat tertinggi, ya, di atas langit ke-7. Ya, Allah SWT sebutkan dalam surat An-Najm, ya, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Apa artinya? Bahwasanya sidratul muntaha itu ya di sebelahnya ada surga. Dia sudah sebelahan sama surga. Tempat yang paling tinggi yang dapat dijangkau oleh manusia pada saat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya nggak bisa lagi. Ya, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya berhadapan dengan Allah Ta'ala, malaikat Jibril itu meninggalkan, nggak ketemu. Hanya sampai Sidratul Muntaha saja. Dan kemudian Nabi SAW kan diangkat ya sampai melihat sampai kepada Baitul Ma'mur. Ya, kalau Baitul Ma'mur itu ibaratnya masjidnya satu daerah. Misalkan di Villa Pertiwi ini, Pak. Masjidnya di mana? Di Ar-Rayyan. Nah, sampai Baitul Ma'mur. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Allah beristiwa di atas arsy, apakah berarti kemudian Allah tidak bisa turun ke langit dunia? Bisa. Itu langit dunia yang keberapa, Pak? Satu kan? Allah bisa turun ke langit dunia dan itu hakiki. Bukan sebuah ya ilusi yang sebagaimana dikatakan kalau seandainya Allah turun di langit dunia Indonesia, di Amerika turun nggak? Ya, tentu ini adalah sebuah perkataan yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka taala, Allah taala turun ketika sepertiga akhir dari malam tersisa.
dan turun ke langit dunia. Allah berikan ijabah siapa yang berdoa, Allah berikan ampunan siapa yang minta ampunan, Allah berikan permintaan siapa yang meminta. Ya. Nah, jadi Nabi SAW di Sidratul Muntaha ini kemudian menghadap kepada Allah Ta'ala, dan sebagian riwayat sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ketika ditanya, hal tara rabbaka ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah Ta'ala? Ya, maka Nabi SAW menjawab, la, aku tidak melihat Allah Ta'ala, tapi aku melihat cahaya saja. Ya, sama halnya seperti Nabi Musa. Ya, Nabi Musa di mana itu? Di dunia kan? Ya, belum Allah SWT tampakkan ya zat Allah Ta'ala, Nabi Musa sudah apa? Sudah pingsan, baru cahayanya saja. Fa kharra raqi'a, kemudian pingsan. Ya, jadi ya, Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj ya dalam sosok cahaya ya, atau cahaya Allah Ta'ala, bukan sosok cahaya. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bertemu dengan zat Allah Ta'ala. Dan apa yang dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi yang mampu dicapai oleh manusia. Setelahnya nggak bisa. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah hadirin. Baik, naktafi bihadzal qadar ya, wa nakhtatim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.